masjid apa ini. Tapi alhamdulillah ternyata ada jamaahnya gitu. Baik gitu. Kita manfaatkan tempat seperti ini, insya Allah ini menjadi saksi nanti di hari kiamat. Yang senengi tambah apa susah? Tambah duit. Senang nggak? Senang. Tambah rumah, seneng nggak? Seneng. Tambah kendaraan, seneng nggak? Seneng. Tambah anak, seneng nggak? Maka rata-rata siapapun yang ganti tahun atau tambah umur biasanya senang-senang. Maka ada ulang tahun, ya enggak? Enggak ada orang ulang tahun susah, enggak ada. Enggak ada orang ulang tahun pasang bendera merah, enggak ada, ya enggak? Tapi ingat, menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ganti tahun itu justru jatah umur yang diberikan kepada kita adalah berkurang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau ganti tahun itu jatah umur yang diberikan pada kita semuanya adalah berkurang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang yang beriman. Insya Allah yang datang ini semuanya orang beriman. Seandainya orang kafir datang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi mungkin datang nggak? Enggak. Wong sing iman we ora teko, iya kan? Apalah disiapkan untuk bekal menghadapi hari esok. Nah itu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita semuanya, ista'id lil mauti qabla nuzulil maut. Hendaklah siap-siap untuk menghadapi kematian sebelum datang kematian itu sendiri. Kenapa? Kita disuruh mempersiapkan menghadapi kematian, Bapak Ibu. Sebab kalau dunia itu tidak usah disuruh, sudah mencari sendiri. Betul atau tidak? Tapi kalau akhirat itu walaupun diundangi, di WA, diajak, diampiri, itu belum tentu datang. Contoh, Pasar Mojosongo tahu itu? Itu kira-kira jam 4 malam sudah ada orang jualan enggak? Sudah. Masjid sini subuh 4:30, jam 4 sudah ada orang? Belum. Oh, gitu. Ya enggak? Betul enggak? Belum. Coba gitu. Kalau Bapak Ibu dapat undangan mendapat BLT 600.000 di kelurahan jam 6 sampai jam 10, datangnya jam berapa? Jam 5. Bapak Ibu dapat pahala pengajian undangan jam 8 sampai jam 9, datangnya jam berapa? Oh 10. Masya Allah. Nah, ini. Jadi itu kalau akhirat itu Masya Allah kita kurang persiapan, betul nggak? Maka Rasulullah dan Allah tidak usah menyuruh masalah dunia. Dunia itu tidak suruh, sudah mencari sendiri-sendiri. Tapi kalau akhirat perlu diingatkan, perlu diajak. Kalau kita sakit, kita pasti mencari obat. Kita minum supaya sembuh, betul nggak? Tidak ada kita punya kakek nenek umurnya 100 tahun gitu. Sakit, akhirnya udah biarkan saja, itu umurnya sudah 100 tahun biar meninggal. Itu cucu yang orang raketo itu gitu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, surah yang ke-62. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum
summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang kamu semuanya lari dari kematian, yani awake dhewe niku aja nganti mati. Tur ora arep mati ki arep umur pira meneh? Umur 40 tahun, 50 tahun wis asam urat, kolesterol tinggi, nggih mboten. Nah, kadang-kadang untune wis ompong. Apa meneh umur 80 tahun nggih. Untune ompong ngarep mangan kacang niwa tengen malah merutut metu meneh. Lho, gitu. Katakanlah wahai Muhammad, yang kamu semuanya lari dari kematian, sesungguhnya mati itu akan menjumpai kamu. Kita yakin. Orang yang beriman percaya kalau akan bertemu dengan yang namanya kematian. Lantas bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah? Ini yang terpenting. Yang pertama, apabila mau meninggal dunia, mampu menyebut asma Allah. Nah, ya. Jadi yang nomor satu, kalau mau meninggal dunia mampu menyebut asma Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban mengatakan, ahabbul a'mali ilallah antamuta walisanuka rabbun min dzikrillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah, siapa mau meninggal dunia mampu menyebut asma Allah. Kira-kira gampang atau mudah? Sulit nggih. Pun ate nyoba to. Soalnya kalau dipraktekkan sulit. Nah, contoh yang mudah. Ayah saya itu mubalek, saya juga mubalek, Pak. Ketika ayah sakaratul maut, itu kan di Islam hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim dikatakan laqinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Kalau orang yang sakaratul maut itu talkinlah dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya ayah saya talkin, monggo Pak. Loh, ayah saya mubalek, saya juga mubalek. Kurang apa gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum bisa mengucap. Akhirnya saya payah keluar, Mas, tolong Bapak ditalkin. Kakak saya masuk, ayah sudah meninggal dunia. Apa saya berani mengucap ayah saya husnul khotimah? Tidak berani. Saya hanya bilang semoga ayah saya diberi husnul khotimah. Maka marilah kita selalu zikir kepada Allah. Maka di dalam yaitu surah Ar-Ra'd juga itu atau sering disebut Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram karena selalu ingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tentram. Allah. Nah, lantas kunci yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik, yaitu mencari ilmu karena Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Bukhari juga ada, Muslim juga ada. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fahalahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mau mencari ilmu karena Allah, maka mereka dimudahkan jalannya menuju ke surga. Kenapa? Karena ketika kita semakin mencari ilmu, semakin paham dengan agama. Bahkan kalau dalam hadis lain, siapa yang mau mencari ilmu karena Allah, setiap kaki kanan melangkah satu langkah,
itu pahala 1, kaki kiri melangkah itu dihapus dosanya 1. Subhanallah, luar biasa. Yang ketiga, supaya kita mampu husnul khatimah, ya, tetap membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Muslim juga ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Tetaplah membaca Al-Quran. Sebetulnya bacaan Al-Quran itu akan memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan pada hari kiamat. Karena apa? Pada hari kiamat kita semuanya matahari akan diturunkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jaraknya 1 mil. Ada yang mengatakan 1 galah atau tongkat pramuka. Panasnya luar biasa. Ada mung sak setik itu, sak setik nggo napa niku, mangan mie ayam gitu. Sak niki kemawon gitu. Srengenge dhuwure sak menteng wis sumuke ra njamak, leres mboten. Panase ra umum. Saking panase ngantek ngomahe kayak kipas angin. Cek kepanasan kayak AC. Cek kepanasan ganduli es batu lho gitu. Tapi besok mau diturunkan oleh Allah. Ya minimal itu 1 kilo, luar biasa panasnya. Bahkan orang bermacam-macam. Ada yang sampai keringatnya di betis, ada sampai di dengkul, ada sampai di pusar. Jadi keringatnya sendiri itu gitu. Sampai mungkin digulung, mungkin sampai tenggelam. Tapi ada yang juga tidak berkeringat. Ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa itu yang mereka tidak berkeringat sama sekali? Ketika matahari diturunkan nggak kepanasan, mereka enak-enak. Mereka yang tiap hari membaca Al-Quran. Ya. Kita disuruh menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi semakin kita membaca, banyak yang kita baca, itu semakin dingin ketika nanti di hari kiamat. Nah, maka juga di samping kita membaca, kita tingkatkan, kita pahamkan pada diri kita cinta mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, sudah cinta belum Bapak Ibu? Pun dereng. Buktinya gitu. Buktine nalika jenengan midhangetke mirengke bacaan Al-Qur'an, kalian mirengke nyanyian betah pundi? Kok meneng kabeh ya? Berarti kita belum cinta mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Betul enggak? Loh, kalau kita cinta pasti kita minimal itu akan gerak. Lidah kita akan gerak, nggih mboten? Nah, kadang-kadang ene wacana Al-Qur'an malah pateni teklek kok, nggih to? Nah, ene campur sari malah dibanterke kok. Niku nggih kula, yen mriki insyaallah boten. Nah. Setelah kita tanamkan cinta mendengarkan bacaan Al-Qur'an, karena apa? Setiap huruf yang dibaca itu menjadi pahala bagi yang mendengarkan. Cuma mendengarkan saja loh ya, jangan dikira tidak ada pahalanya itu enggak. Nah, itu lantas kita cinta membaca Al-Quran, jadi kita tingkatkan. Coba Bapak Ibu gitu, sudah cinta membaca Al-Quran belum? Sudah. Buktinya ketika membaca Al-Quran dengan membaca WA betah mana? Oh, berarti cinta membaca Al-Quran itu ya? Nggih. Nah, tuh, ini sudah mau isya ini, sudah mau habis. Tidak terasa ya. Ini, jadi kadang-kadang betah. Sama HP-nya itu WA-nya ada, gitu. Al-Qurannya ada, pilih mana? Buka media sosialnya apa buka Al-Quran?
Paron-paron kita ora percaya. Loh, wis tak jawab ora percaya gitu. Coba tengok-tengok itu kira-kira yang kita buka WA apa Al-Qur'an? Nah, kalau kita cinta Al-Qur'an pasti Al-Qur'an yang kita buka, kita hafalkan gitu, kita baca minimal, gitu betul. Nah, loh, saya tidak nyalahkan HP-nya loh ya. Oh, gitu. Coba kita manfaatkan. Kalau sudah cinta membaca Al-Quran, cinta yaitu menghafalkan Al-Quran. Pun remen dereng, pun buktine, gitu. Wis umur 50 tahun apalane jek kulhu wae. Nggih boten. Lho, kudune yen awake dhewe cinta menghafalkan Al-Quran, satu hari satu ayat, 1 tahun sudah mendapat 365 ayat. Leres mboten? Yen 1 hari 1 malam 1 ayat enteng napa abot? Enteng. Kok ora dilakoni? Urung niat. Ya, bariki niat kita ya. Kalau sudah cinta menghafalkan Al-Qur'an, apa? Cinta memahami Al-Qur'an. Oh, dipahami. Ning awake dhewe melumpat cinta memahami Al-Quran lagi pengajian kok nggih ta. Melumpat ini masalahnya. Kalau sudah cinta memahami, cinta mengamalkan. Jangan wis cinta mengamalkan, cinta berwakaf Al-Quran. Loh. Dadi yen saya awake dhewe niku sebulan sekali wakaf 1 Al-Quran. Ketoke niki langka nggih. Nah, coba. Yen 1 Al-Quran enteng napa abot? Enteng. Ning nyatane Al-Qur'ane ya ora tambah-tambah nek sing wakaf pira kae. Nggih to. Oh malah berkurang malah. Yang perlu digawe masjid malah. Lah ini loh kebiasaan berwakaf Al-Qur'an ini jarang terjadi padahal di Arab Saudi biasa. Jamaah haji, umroh itu wakaf Al-Qur'an ditanamkan. Tapi di sini yang pengurus masjid ora tuku Al-Qur'an, Al-Qur'ane renek. Bahkan Al-Qur'ane ngantek suwek-suwek, ngantek nggih menika halamane ketelisut. Lho nggih to. Iya ndak? Nah, kalau kita dengan wakaf Al-Qur'an, akhirnya kita mencintai Al-Qur'an.